Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah pemirsa channel YouTube Lembaga Wakaf JSIT Indonesia dan juga channel YouTube DPPU JSIT Lais Jateng, yang pada kesempatan kali ini kita disiarkan di dua channel YouTube, mungkin lain kali juga di channel YouTube JSIT Indonesia. Baiklah para seluruh pemirsa WIB, Wakaf Inspirasi Berbagi. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini tanggal 1 Muharram insyaallah dan bertepatan tanggal 19 Juli tahun 2023 kita bisa berbincang berbagi cerita tentang WIB, Wakaf Inspirasi Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh narasumber yang cukup luar biasa. Beliau Dr. Muhammad Yahri MPD. Beliau adalah sekretaris Dewan Pembina JSIT Indonesia dan dulu pernah menjadi ketua JSIT Indonesia Pusat satu periode kemarin. Alhamdulillah kita bersama beliau, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Dr. Yahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Ustaz Lili sehat ya? Alhamdulillah. Dr. Yahri, nanti kita insya Allah pada kesempatan kali ini 1 jam ke depan ngobrol-ngobrol tentang wakaf di acara kita Wakaf Inspirasi Berbagi yang diselenggarakan oleh Lembaga Wakaf JSIT Indonesia, dok. Insya Allah nanti kita ada satu tema ya dokter ya. Temanya apa dokter? Ya, wakaf untuk pengembangan dunia pendidikan. Wah, Masya Allah, ini sesuatu tema yang cukup menarik. Baiklah para pemirsa dan seluruh pemirsa baik di channel YouTube JSIT Indonesia, channel YouTube Lembaga Wakaf JSIT Indonesia, dan juga channel YouTube DPPU JSIT Lais Jateng. Nanti kita akan berbincang banyak ngobrol dengan beliau Dr. Muhammad Yahri tentang peran wakaf di dunia pendidikan begitu insya Allah. Baik dokter, nanti ada 20 menit ke depan prolog dulu. Setelah itu kita bincang-bincang bisa bersama dengan pemirsa atau mungkin kita juga berbincang-bincang sendiri dokter. Kita nanti ngobrol diskusi panjang tentang satu tema yang menarik, yaitu peran wakaf di dunia pendidikan. Kepada Dr. Muhammad Yahri kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallian ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Lili dari Lembaga Wakaf JSIT Indonesia, serta seluruh kawan-kawan dari Lembaga Wakaf JSIT Indonesia, juga dari DPPU JSIT Indonesia, serta seluruh pemirsa yang berbahagia. Yang pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah, merupakan satu momentum kita untuk melakukan satu proses transformasi menuju kehidupan yang lebih baik. Dan salah satu proses transformasi itu bisa kita lakukan dengan mencoba membangun dan mewujudkan lembaga pendidikan yang berkualitas, ya, karena pendidikan hampir di semua negara dan di seluruh peradaban manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahkan diyakini sampai yang akan datang, ya, maka pendidikan merupakan instrumen sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah negara dalam rangka melakukan transformasi yang sangat efektif. Karena melalui pendidikan itulah muncullah berbagai macam ilmu pengetahuan,
menghasilkan karya-karya besar, sebuah gagasan-gagasan besar untuk perubahan-perubahan kehidupan masyarakat yang lebih luas, yang lebih baik, lebih maju, dan lebih modern. Khususnya untuk Indonesia yang sekarang sedang berada pada masa bonus demografis yang sebentar lagi masuk 100 tahun. Indonesia merdeka di tahun 2045 adalah masa-masa yang sangat-sangat penting, sangat-sangat strategis ya, apabila kita berhasil mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka saya yakin ya setelah 100 tahun Indonesia merdeka nanti akan menjadi negara yang maju, yang modern, yang kokoh, yang bermartabat, dihargai oleh bangsa lain, tetap utuh dalam bingkai NKRI di bawah nilai-nilai Pancasila. Dan ini menurut saya salah satu pilar pentingnya adalah dunia pendidikan. Dan Bapak Ibu, para hadirin, para pemirsa yang saya hormati, di dalam dunia pendidikan tentunya tidak bisa pendidikan ini berkualitas tanpa supporting aspek-aspek yang strategis di dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu aspek-aspek strategis dalam pengelolaan pendidikan di zaman sekarang ini minimal ada 3. Yang pertama yaitu sumber daya manusia guru dan kepala sekolah yang handal, yang berkualitas, yang kompeten, yang sesuai dengan kebutuhan zaman dalam rangka mempersiapkan anak-anak didik yang berkualitas ya. Yang kedua, kurikulum yang berkualitas, yang relevan, yang senantiasa upgrade, yang selalu relevan, terbaru ya, karena kurikulum ini harus mampu mengantisipasi 5, 10, bahkan 20 tahun yang akan datang. Yang ketiga, sistem digitalisasi ya, karena hari-hari ini kita tidak bisa lari dari teknologi, maka sistem dan digitalisasi proses pembelajaran ini tentunya menjadi kebutuhan untuk menopang sistem untuk menopang guru yang sudah bagus, untuk menopang kurikulum yang berkualitas ya. Maka harus ada digitalisasi dalam proses pendidikan. Tentunya 5 aspek yang lain dalam bidang pendidikan ya juga dibutuhkan, tapi saya pada kesempatan siang hari ini menyebutkan 3 hal yang menurut saya paling utama. Untuk bisa mewujudkan itu semua, maka tentunya dibutuhkan sumber dana yang cukup untuk bisa memperoleh guru yang berkualitas. Atau untuk mengupgrade guru yang cukup ya, untuk bisa mengikuti proses pendidikan di kampus-kampus terbaik, untuk bisa mengikuti training-training yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri begitu ya, untuk terus bisa menjadikan guru-guru itu melakukan upgrade dirinya ya, sehingga menjadi guru-guru yang memang berkualitas dan tumbuh sesuai dengan zaman yang ada. Pengembangan kurikulum tentunya harus didasarkan kepada hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian yang berkualitas tentang Indonesia hari ini, tentang Indonesia masa depan, tentang dunia secara luas dan masa depan. Itu tentunya harus ada riset-riset yang dilakukan sebagai salah satu pijakan untuk mengembangkan kurikulum. Riset tentunya juga membutuhkan pendanaan agar menghasilkan hasil yang aplikatif, yang berkualitas. Tentunya riset itu juga harus riset-riset yang berkualitas. Digitalisasi sebagai infrastruktur untuk menjalankan sistem ini tentu saja juga membutuhkan dana yang cukup besar ya, agar seluruhnya bisa termanage dengan efektif, efisien, cepat, dan modern. Dan untuk itu lembaga wakaf atau kegiatan wakaf, atau lebih fokus lagi wakaf produktif yang hari ini sedang akan kita bincangkan lebih luas, tentunya menjadi salah satu alternatif yang akan menopang ya kebutuhan pengembangan pendidikan yang berkualitas. Sehingga nanti ke depan lembaga pendidikan Islam khususnya itu memiliki ragam sumber pendanaan. Yang pertama tentunya sumber dana atas partisipasi wali murid
melalui SPP atau dana-dana lain yang disepakati antara sekolah dengan wali murid dan tentunya tidak melanggar regulasi pemerintah ya. Yang kedua, dana-dana yang disupport oleh pemerintah seperti dana BOS. Kalau di sekolah penggerak ada dana BOS kinerja ya, atau mungkin dana-dana yang lain ya. Yang ketiga, dana-dana dari mitra-mitra ya, lembaga-lembaga yang menopang, misalnya yayasan, banyak unit-unit usaha. Nah, yang bagian berikut yang akan kita bincangkan ini adalah lembaga wakaf. Di mana wakaf ini pada dasarnya kalau secara sederhana yaitu harta yang ditahan yang digunakan manfaatnya. Nah, untuk itu kalau ini nanti kita berbicara tentang wakaf produktif, maka aset-aset yang sudah terkumpul ini akan kita kembangkan melalui atau dapat dikembangkan melalui aktivitas ekonomi yang produktif sehingga hasilnya, manfaatnya, keuntungannya, profitnya itulah nanti yang akan digunakan untuk pengembangan kualitas lembaga-lembaga pendidikan. Di banyak negara, baik di tingkat pendidikan dasar menengah, khususnya di pendidikan tinggi, ternyata lembaga-lembaga besar itu memiliki topangan dana wakaf yang sangat besar, Mungkin namanya berbeda-beda, ya, tetapi pada prinsipnya mereka memiliki sumber pendanaan tetap yang modalnya itu terus bertambah, ya, dan keuntungannya semakin besar, dan keuntungan itulah yang digunakan untuk pengembangan kualitas pendidikan hari ini dan di masa yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, para pengurus lembaga wakaf JSIT Indonesia, DPP JSIT Indonesia, dan seluruh pemirsa, lembaga wakaf ini menjadi menarik ya untuk kita bincangkan. Tentu saja bukan hanya dibincangkan, setelah dibincangkan nanti diharapkan menimbulkan semangat ya, spirit yang pertama yang paling mudah ya berkontribusi ya terhadap pengembangan lembaga-lembaga wakaf, khususnya lembaga wakaf JSIT Indonesia. Yang kedua, muncul langkah yang lebih besar mungkin di beberapa daerah, lalu dikembangkan juga ya lembaga-lembaga wakaf yang akan membantu mengembangkan kualitas sekolah-sekolah Islam terpadu di seluruh Indonesia. Saya kira begitu dulu Ustadz Lili sebagai pengantar, dan Bapak Ibu sekalian bisa mungkin nanti setelah ini kita ngobrol, dialog, diskusi, mungkin juga ada sharing dari Bapak Ibu sekalian yang akan memperkaya acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Zahri yang telah memberikan prolognya kepada kita. Jadi paling tidak ada 3 hal dalam pendidikan itu: kualitas guru dan kepala sekolah, kurikulum, dan juga digitalisasi di dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang nanti 3 hal itu kalau mengalami peningkatan yang luar biasa, memiliki kualitas pendidikan yang bagus juga. Semuanya tergantung pada pendanaan, dan salah satu sumber dana kita tadi mungkin Dr. Yahri mengatakan adalah melalui wakaf gitu ya. Harta yang ditahan, yang diambil manfaatnya, kemudian dari manfaat itu bisa kita supporting kepada dunia pendidikan. Begitu insya Allah. Tadi paling tidak begitu beliau mengatakan. Terus kita mungkin ngobrol-ngobrol dokter terkait dengan masalah wakaf ini gitu ya. Kan tadi jelas kalau pendidikan itu kan banyak sumber dananya ya. Ada dari BOS, ada dari mungkin sponsor atau perusahaan atau apapun gitu ya. Namun itu tentunya sifatnya kan tidak bisa abadi. Sifatnya tidak bisa terus-menerus, sifatnya tidak bisa kontinu, tidak istimroriyah begitu ya, tidak bisa menopang, hanya kadang-kadang sekejap gitu ya dokter ya. Dan mungkin daya tahannya juga kurang bagus. Apakah mungkin dokter wakaf ini bisa memberikan kontribusi daya tahan pendanaan terkait dengan kualitas pendidikan begitu dok? Ya, ini memang salah satu yang menjadi keunggulan pendanaan di bidang pendidikan yang bersumber pada wakaf ya, karena wakaf ini kan
harta asalnya itu tetap ya, tidak boleh berkurang, bahkan bertambah biasanya ya, seiring dengan bertambahnya peran serta dari masyarakat itu sendiri. Sehingga jika ini berjalan dengan baik ya, lalu proses pengembangan dana wakaf atau harta wakaf ini melalui kegiatan-kegiatan produktif ini tumbuh secara terus, maka tentunya ini akan menjadi penopang yang sangat baik, yang konsisten, yang umurnya ya saya yakin akan lebih panjang. Memang betul sekali ya, kalau dana-dana di luar wakaf ya, misalnya bantuan dari pemerintah ya, atau mungkin dari para donatur begitu ya, memang itu sifatnya tentatif ya, tentatif, sehingga adanya kaki atau sumber alternatif melalui wakaf ini akan memberikan yang pertama kekokohan ya, kekokohan dari lembaga pendidikan itu sendiri, dalam pengertian adanya kepastian ya sumber pendanaan. Yang kedua, adanya waktu yang relatif panjang, artinya berharap bahwa sumber dana wakaf ini ya sepanjang masa, ya sepanjang waktu tentunya. Dan ini juga terbukti ya di beberapa lembaga pendidikan ya, termasuk di Indonesia sebenarnya ada lembaga-lembaga pendidikan yang pengelolaan badan wakaf dan harta wakafnya itu sudah luar biasa ya, dan saya melihat dari tahun ke tahun ya, harta wakafnya semakin luas, semakin besar nilainya. Nah, tentunya manfaatnya semakin besar juga ya, semakin besar juga. Dan inilah nanti yang juga menjadi keuntungan bagi lembaga pendidikan yang telah memiliki atau telah ditopang oleh badan wakaf ya. Karena sekolah ini kan juga harus tumbuh ya, training guru, digitalisasi, pengembangan kurikulum, tentunya nanti berikut kalau lebih lengkap aspek sarana, kegiatan-kegiatan siswa ya, tentunya semuanya akan harus tumbuh ya. Dan kalau harta wakaf dan faedah manfaat serta keuntungan wakaf produktif ini terus tumbuh, nah ini akan seiring dengan meningkatnya kebutuhan, tersedianya sumber dana yang juga dari waktu ke waktu meningkat. Karena itulah memang di antara keunggulan dana wakaf. Ya, tentunya dana wakaf ini juga berbeda ya Dok ya dengan infak, dengan sedekah biasa begitu. Karena dana wakaf ini mauquf alaihnya bisa berbagai penerima manfaatnya tidak terbatas seperti zakat begitu ya Dok ya? Ya, mauquf alaihnya atau yang penerima manfaat dari dana wakaf ini kan secara umum yang penting untuk kemaslahatan umat, begitu kan kaidahnya. Yang penting untuk satu proyek-proyek kebaikan ya umat. Kalau di Indonesia ya untuk bangsa Indonesia ya, untuk kemajuan bangsa. Itulah saya kira lebih fleksibel ya, keuntungannya lebih fleksibel pengelolaannya. Tentu saja saya tetap menggarisbawahi kendati ada fleksibilitas, keleluasaan, tentu tetap kita harus memperhatikan aspek-aspek syar'i secara lebih detail operasionalnya. Kalau tadi kan secara umumnya ya, lebih detail operasionalnya saya kira kita tetap harus memperhatikan aspek-aspek syar'inya. Kita juga harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang hukum positif yang telah ditetapkan oleh negara, sehingga nanti cara memperoleh harta wakafnya, cara mengelola manfaat dari wakaf ini sendiri tentunya tetap memenuhi aspek-aspek itu. Saya kira itu harus diperhatikan ya, karena ya kita melihat, mendengar ya di masyarakat, di media, kadang ada juga yang lalu terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan dana-dana wakaf itu. Saya kira ini tidak boleh terjadi, ya, tidak boleh terjadi. Iya, ini luar biasa. Jadi memang juga ada rambu-rambunya ya dokter ya, untuk kaitannya dengan penerima manfaat. Tapi paling tidak dengan fleksibilitas itu dalam konteks dunia pendidikan gitu, kan boleh kepala sekolah, guru begitu menerima manfaat dari
mauquf alaih dari wakaf ini, begitu ya Dok ya? Untuk Iya, iya. meningkatkan Memang kualitasnya. Ya. memang kalau kita lihat manfaat dari wakaf atau pengelolaan dana wakaf ini sendiri, maka ya unsur-unsur di sekolah ini memiliki kesempatan yang boleh dikatakan sama ya untuk memanfaatkan itu semua ya. Tapi tentu saja kita sebagai kalau pada suatu saat kita sebagai orang misalnya yang diberi kesempatan oleh untuk mengelola wakaf ya, apakah yang mauquf alaih atau nanti menjadi nazir wakaf gitu ya, tentu saja kita juga bisa mempertimbangkan skala prioritas ya, karena kalau kebutuhan ini kan banyak sekali ya, kebutuhan untuk pendidikan itu kan banyak macam-macam ya. Semangatnya jangan sampai yang penting semua dapat atau yang penting semua kebagian. Saya kira tidak demikian cara kita mengkonstruksi pemanfaatan dana-dana wakaf ini, tetapi kita berpijak setelah kita memikirkan ini secara syar'i betul, ini secara hukum positif ini boleh ya, maka berikutnya tugas kita bagaimana pemanfaatan dana-dana wakaf ini memang betul-betul memilih prioritas yang strategis, sehingga ketika dana itu digunakan akan membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Saya kira begitu tanggung jawab kita ya. Sebagai nadir wakaf tentunya gitu ya. Dan tentunya kalau pengen menjadi nadir wakaf yang kompeten juga harus ikut pelatihan itu Dok. Pelatihan nadir wakaf kompeten. Ya, itu menjadi salah satu biar dia syarat tahu. itu berarti ya. Iya, ini untuk menjadi optimalisasi pemanfaatan wakaf, prioritas untuk penerima wakaf atau mauquf alaihnya, itu kita perlu ada pelatihan tentang nadir wakaf ya. Ya, kemudian ya begini Dok. Itu kan ini ya menjadi salah satu persyaratan ya secara formal ya, bahwa dia harus memiliki sertifikat ya atau tersertifikasi. Artinya kalau tersertifikasi ini skillnya diakui ya, bahwa dia memiliki kompetensi yang cukup, dan saya yakin melekat kepada kompetensi itu masalah integritas ya, masalah komitmen ya, masalah moral begitu. Karena saya yakin kompetensi tanpa moral ya akan menimbulkan problem baru nantinya ya, sehingga moral, integritas, komitmen ya saya kira itu harus melekat ya kepada kompetensi nadir wakaf ya. Ya Dok, sekedar tahu saja Dok, kita di Lembaga Wakaf JSIT Indonesia, alhamdulillah seluruh pengurusnya sudah mengikuti asesmen dan sertifikasi nadir wakaf kompeten Dok. Kaitannya dengan berarti itu bukan mengikuti, berarti kalau menurut saya, kalau mengikuti bisa nggak lulus ya. Berarti sudah bersertifikat, begitu mungkin lebih lugasnya ya. Sudah tersertifikasi, Ustaz. Iya betul. Karena mengikuti bisa lulus, bisa nggak lulus loh ya. Tapi kalau sudah bersertifikat, itu jelas berarti sudah lulus. Artinya sudah diakui kompetensinya, begitu. Iya, ya betul Dok. Sudah tersertifikasi dan tidak, kan itu ada belum kompeten dan kompeten. Tersertifikasi kompeten Dok. Tadi hal-hal yang disampaikan itu sudah lebih jelas kan, tersertifikasi kompeten ya, karena memang namanya sertifikasi itu harus menjamin kompetensi ya, menjamin kompetensi. Seperti pemerintah punya program sertifikasi guru, itu orang yang guru yang sudah tersertifikasi itu berarti pemerintah memandang meyakini dia itu kompeten begitu ya. Demikian juga ya sertifikasi para pengurus badan wakaf ya, khususnya di lembaga wakaf JSIT. Kalau misalnya kalau sudah memiliki sertifikasi atau tersertifikasi kompeten, maka tentunya ini akan membantu reputasi ya lembaga, akan membantu kredibilitas institusi, dan harapannya reputasi dan kredibilitas para pengurus ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mewakafkan hartanya melalui lembaga wakaf JSIT, kan begitu ya? Iya, betul Dokter. Tapi yang paling penting tadi ada tambahan dari Dokter Yari.
harus dia punya dedikasi begitu ya, kemudian bermoral dan apa namanya memiliki akhlak yang bagus, melekat, komitmen lah. Ini yang paling penting itu kan tadi tambahan dari Dokter Yari. Ini tambahan dari asesmen dokter baru ini. Begitu dok. Nah, pemirsa semuanya boleh pemirsa di channel YouTube TPPU JCT Lais Jateng dan juga di channel YouTube Lembaga Wakaf JCT atau mungkin di channel YouTube JCT Pusat kita bisa ngobrol bareng di situ, boleh chatting begitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan tanyakan kepada pakarnya, kepada Dr. Muhammad Jahri. Namun sambil menunggu dok, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, kan masih ada anggapan ini dok. Wakaf itu hanya 3M dok. Wakaf itu hanya 3M. Masjid, madrasah, makam. Untuk pandangan dokter sendiri bagaimana? Kaitannya dengan pandangan masyarakat yang memandang wakaf itu hanya untuk masjid, madrasah, Ya, dan itu makam. masjid, makam itu ya memang betul itu harta-harta jenis-jenis harta yang diwakafkan. Ya, itu tetap boleh. Tetapi tidak hanya itu ya, karena wakaf ini juga bisa berupa benda bergerak ya, bisa berupa aset yang bergerak. Bahkan aset-aset ini ya bisa dikembangkan yang mendapatkan keuntungan nanti. Artinya misalnya sebagai contohnya bisa saja sekarang kita itu wakaf itu berupa uang. Nah, itu juga bisa Nah, ya. ya, Dengan demikian dan tidak ada batasan jumlahnya ya, tidak ada ya, batasan jumlahnya. Jadi sehingga ya tentunya jumlah yang apa diwakafkan tentunya yang menyesuaikan dengan kemampuan kita ya, berapa yang bisa kita wakafkan. Tetapi memang penting bagi masyarakat, bagi kita untuk memahami lebih jauh pentingnya peran wakaf dan jenis-jenis harta yang bisa diwakafkan serta manfaat dari wakaf itu sendiri. Serta saya kira badan wakaf di zaman sekarang, khususnya lembaga wakaf di NCT Indonesia, telah memiliki apa namanya instrumen pelayanan ya atau alat pelayanan yang modern ya, tidak harus uang. Kalau misalnya mewakaf uangnya dibawa dikir apa bertemu Ustadz Lili dapat kwitansi, saya kira tidak demikian ya. Sekarang sudah tersedia model-model transaksi online yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga bagi masyarakat yang akan mewakafkan ya hartanya ya, sebagian hartanya itu tentunya selain jenis harta yang diwakafkan lebih luas ya, lebih fleksibel, cara ya menyampaikan, cara menyerahkan harta yang diwakafkan itu sekarang juga semakin mudah ya, bahkan dalam 2 menit, 3 menit sudah bisa selesai ya, sudah bisa selesai. Ya kira begitu Pak Ustadz Lili. ya, ya dokter, ini ada pertanyaan yang masuk ke WA kita, begitu nanti bisa kita bincang-bincangkan. Namun para pemirsa perlu diketahui ini baru perdana kita adakan podcast bersama pakar-pakar wakaf di WIB, Wakaf Inspirasi Berbagi. Insya Allah nanti setiap Rabu gitu dok, kita akan ngobrol begini terus pekan sekali. Ya kalau ini perdana mungkin yang nonton belum begitu banyak ini karena perdana. Nah, tapi insya Allah ada yang bertanya ini dok. Ini ada yang bertanya dokter, mungkin kita nanti kita bahas begitu. Apa saja contoh keberhasilan proyek wakaf pendidikan yang telah memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan? Ini butuh contohnya dok. Ya, orang-orang sekarang itu kadang-kadang butuh yang konkret gitu ya. Ya, baik. Gitu dok, mau silakan. Baik, saya beri contoh wakaf gedung untuk memulai lembaga pendidikan. Ya, kebetulan saya tahu betul ya, karena saya mengikuti di salah satu kota di Jawa Timur ada sebuah yayasan akan mendirikan lembaga pendidikan, gurunya sudah ada, muridnya sudah ada,
Ya, sistemnya sudah ada semuanya, tinggal gedungnya. Tinggal gedungnya. Allah pertemukan dengan seseorang yang lalu menyediakan satu gedung yang akan digunakan untuk wakaf kepada lembaga pendidikan itu, sehingga menjadi ayem. Ketua yayasannya menjadi langsung tenang karena gedungnya langsung ada. Dan sekarang sudah masuk tahun ketiga, jumlah muridnya semakin bertambah, ya, partisipasi dan kontribusi masyarakat saya lihat juga semakin luas. Dengan demikian maka sekolah lebih fokus kepada layanan proses pendidikan, pembelajaran, ya, pengembangan. Dengan demikian maka tumbuh kembang kualitas sekolah ini memang berjalan lebih cepat, ya, lebih cepat. Yang kedua ada di Mohon maaf saya dong. ambil contoh. Mohon maaf dong. Gimana? Tadi siswanya berarti ngontrak dulu dong ya sebelum punya gedung tak? Enggak, itu enggak pakai ngontrak dari oh iya sih, Oh, iya jadi sempat udah punya kontrak 1 tahun. siswa udah punya Ya, guru gitu ya. sempat kontrak 1 tahun. Jadi pertama kali merintis itu ngontrak dia 1 tahun. Nah, tahun kedua sampai sekarang itu dia sudah menempati gedung wakaf itu, begitu. Oh ya, Itu alhamdulillah. yang kedua ini Tenang. wakaf. Ya, lalu yang kedua Iya, dong, jadi silakan. yang kedua ini wakaf ini yang mensupport guru, ya, yang mensupport guru. Ini di Palu, ya, di Palu, di daerah Palu. Ketika ada peristiwa likuifaksi itu, sejumlah guru kehilangan tempat tinggalnya, ya, bahkan sebagian juga kehilangan keluarga, ya. Lalu berdasar hasil, ya, kerjasama, ya, berbagai pihak, lalu begitu bertemulah seseorang yang lalu mewakafkan tanah, ya, kalau tidak salah luasnya 3.000 meter persegi, tidak terlalu jauh dari bandara. Lalu dengan dana wakaf, ya, dengan dana-dana seperti itu dibangunlah 30 rumah, 30 rumah, ya, di sana dengan memanfaatkan tanah wakaf itu, sehingga guru-guru yang kehilangan rumahnya itu bisa menempati di tempat itu, ya. Dan kebetulan tadi pagi nazir wakafnya itu sempat ngontak saya memberikan kabar perkembangan dan antusiasme guru ini, ya, menempati fasilitas yang sudah disediakan itu. Saya berapa tahun ini, mungkin sudah 5 tahun mungkin, ya, atau 5 atau 6 tahun mungkin, ya, sekitar itu. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, perhatian lembaga pendidikan kepada guru itu kan yang pertama tentunya komitmen, akhlak, ya, dedikasi. Ya, kalau kita dalam kaidah Islam kan al-adab qabla al-ilm, jadi adabnya dulu, ya, yang dibangun tentunya melalui lingkungan yang berkomunitas yang satu komplek. Ini satu komplek begitu tentunya akan lebih mudah membangun ekosistem yang positif. Kalau bahasa kurikulum Merdeka itu, ya, ekosistem yang positif, ya, akan mudah dikembangkan, ya, dan ini modal penting bagi peningkatan kualitas sekolah. Yang kedua kan kompetensi, ya. Yang ketiga kan kesejahteraan, ya, kesejahteraan. Kalau guru-guru ini memiliki tempat tinggal yang sudah permanen, apalagi lingkungannya baik, itu kan hidupnya lebih tenang. Kalau hidupnya lebih tenang, dia akan lebih fokus, ya, kepada peningkatan kualitas sekolah, ya, peningkatan kualitas sekolah. Dan saya melihat perkembangan sekolah-sekolah yang ditopang oleh guru-guru ini tumbuh secara bagus, ya, bahkan 2 tahun terakhir ini lalu bisa tumbuh juga SMA baru, ya, yang kalau dulu masih KB, TK, SD, SMP, sekarang sudah punya SMA 2 tahun ini kalau tidak salah, ya, dan luar biasa menurut saya, ya. Dan ini fokus kepada guru, ya. Kalau tadi kan kepada penyediaan gedung sekolah, ini wakaf ini yang mensupport tentang kehidupan guru, yang tentunya kehidupan guru ini akan berdampak pada komitmen, kinerja, dan peningkatan kompetensi yang secara signifikan dapat meningkatkan kualitas guru, ya, kualitas guru. Saya kira dua contoh ini mewakili, ya, mewakili. Dan
tentunya banyak lagi ya wakaf-wakaf yang diterima oleh beberapa sekolah ya. Bahkan ada juga lembaga pendidikan ya yang menerima, ini di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah juga ada ya, yang menerima hotel ya, menerima hotel itu Iya. juga ada. Hotel ya, kalau di Jawa Timur itu hotel itu penghasilannya 1 tahun masih bisa 1 M ya, masih bisa 1 M, itu diwakafkan untuk pengembangan lembaga pendidikan ya. Di Jawa Tengah saya juga ada ya, sekolah yang mendapatkan wakaf hotel ya, wakaf hotel. Dan oh ya, saya juga sedang melakukan proses ya pengelolaan tanah ya, wakaf ya. Pak Lili juga tahu itu, saya ada tanah wakaf di Jawa Tengah ya. Iya. Itu yang ya juga Ya sedang dong. dicoba akan dikelola lebih produktif untuk pengembangan pendidikan di Jawa Timur ya. Saya kira bentuk-bentuk wakaf ini memang beragam ya, beragam sekali. Saya kira begitu, Pak Lili. Iya, Masya Allah luar biasa, tadi banyak contohnya baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Palu, dan sudah berjalan gitu ya Dok ya. Dan bahkan Ya, tadi ya. para wakif luar biasa itu mengorbankan usaha untuk diwakafkan di dunia pendidikan. Contoh tadi ada Ya, hotel diwakafkan gitu ya. Mudah-mudahan para wakif yang mewakafkan hartanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala abadi sampai ke surga kelak gitu ya. Amin, Juga amin. pada anak cucunya. Ya, Ini ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh wakif yang telah memberikan kontribusi wakaf pendidikan ya. berupa wakaf, berupa gedung gitu ya, berupa fasilitas-fasilitas. Tadi juga ada wakaf untuk kesejahteraan guru. Masya Allah, luar biasa ini. Nah ini ada pertanyaan lagi Dok. Kita ke Ya, pertanyaan lagi ya. ya Dok ya. Ya, bagaimana wakaf pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas pengajar dan peningkatan kompetensi profesional mereka? Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit tadi, wakaf Ya, untuk guru ya, tadi. Tapi nggak apa-apa. Ini ada ya, yang tanya lagi, tolong bisa didetailkan begitu dok. ya. Baik, Bapak Ibu, kalau kita melihat sosok seorang guru ya secara holistik, maka tentunya kita juga harus objektif ya, harus objektif. Yang pertama ya, bahwa guru agar menjadi berkualitas ya, selain melalui proses rekrutmen yang baik ya, tentunya harus ada program personal development ya, peningkatan kapasitas dan kompetensi guru secara terstruktur ya, secara terstruktur. Nah, peningkatan kompetensi guru, training guru ini kan membutuhkan biaya ya. Semakin tinggi kualifikasi trainingnya, itu tentunya semakin besar biayanya. Nah, biaya-biaya itu salah satu sumbernya bisa saja berasal dari manfaat wakaf ya, manfaat dari wakaf-wakaf produktif itu. Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh misalnya, eh, kalau guru ini mau di training itu, dalam pandangan saya ada 3 ranah ya, 3 ranah secara umum ya, 3 ranah secara umum. Yang pertama, kalau guru ini mau di training menjadi guru yang expert ya, guru yang excellent, guru yang the best lah, yang terbaik ya. Tapi dia guru, dia sosok seorang guru. Nah, kalau ingin dikembangkan semacam ini, maka tentunya kan pengembangannya harus holistik. Mulai dari professional knowledge-nya, pengetahuan tentang dunia pendidikan, tentang dunia anak, nanti tentang profesional praktisnya, tentang keterampilan mengajar, keterampilan memotivasi, menjelaskan, membuat perencanaan, pengembangan media pembelajaran, itu kan aspek yang kedua. Nah, yang ketiga nanti profesional engagement-nya, yaitu satu sikap dan mentalitas agar guru ini terus tumbuh belajar ya. Ini kan nanti kalau itu berjalan dengan baik itu akan tumbuh. Dan 3 aspek dan 3 kompetensi tadi itu kalau didetailkan itu berlevel-level ya, berlevel-level. Nah, itu kalau dirinci minimal bisa diterjemahkan menjadi 7 kompetensi ya, masing-masing tadi itu. Nanti di 7 kompetensi itu
akan menghasilkan indikator-indikator yang jumlahnya bisa sampai 100 indikator. Ya, untuk bisa mencapai itu semua, tentunya perlu waktu, perlu lembaga training yang qualified. Bisa jadi tidak hanya di Indonesia, bisa jadi training itu kerjasama dengan negara-negara tetangga. Taruhlah misalnya kalau di Indonesia ada beberapa lembaga training yang bisa diikuti baik yang swasta maupun yang ada di pemerintah. Kalau ingin lebih luas tentunya nanti kalau di Malaysia ada lembaga perguruan tinggi yang memang memiliki tugas fokus pengembangan kualitas guru, yaitu di Institut Aminuddin Baki di daerah Pahang sana. Itu memang dia fokus kepada peningkatan kualitas guru. Di sanalah seluruh guru di Malaysia itu digembleng, dikembangkan, ditingkatkan ya. Kalau kita mau lihat di Singapura, misalnya ada National Institute of Education Singapore, itu ada NIE Singapura, itu adalah pusat ya penyiapan pengembangan guru di seluruh Singapura ya. Nanti kalau mau lebih jauh, mau ke Australia, mau ke Jepang, saya kira itu semuanya butuh pendanaan. Itu baru kompetensi inti. Kalau kita melihat kepada masa depan, maka mungkin para guru ini juga perlu dikembangkan aspek kemampuan berbahasa asing, apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Arab, atau bahasa Mandarin, atau bahasa yang lain. Prinsipnya, dunia ke depan akan semakin borderless, akhirnya semakin tidak ada batasan, maka keterampilan bahasa asing akan menjadi salah satu kebutuhan. Kalau mau ditingkat lagi, misalnya kemampuan digitalisasi ya tentang kemampuan teknologi. Bapak Ibu sekalian, ruang-ruang itu masih sangat luas. Itu baru satu jenis pengembangan, yaitu kalau ingin menjadikan dia expert teacher, ya, seorang guru yang expert. Kalau misalnya nanti dia mau dijadikan pakar, kan berbeda. Ya, dia guru tapi memiliki kepakaran. Ya, dia guru, misalnya Ustadz Lili ini guru, tapi memiliki kepakaran di bidang sosiopreneur, misalnya ya, sosiopreneur. Memiliki sosiopreneur salah satunya aktivitasnya di lembaga wakaf. Tapi dia Ustadz Lili ini guru yang bagus, tapi sekaligus dia sosiopreneur. Untuk menjadi sosiopreneur yang salah satu aktivitasnya beririsan dengan lembaga wakaf, Ustadz Lili harus sertifikasi sebagai nadir, sebagai pengelola. Mungkin juga nanti bisa jadi ikut training high impact presentation karena harus sering berbicara di ruang publik misalnya ya. Itu kan banyak. Nah, lembaga pendidikan guru pada akhirnya juga jika sebagian dari mereka akan berkembang menjadi pimpinan-pimpinan di sekolah. Oh ya, kalau pakar tadi kan nanti akan dari menjadi sumber daya manusia pengembangan konsep di sekolah, pengembangan kurikulum, pengembangan aktivitas pembelajaran, dia akan menjadi pakar di situ. Nah, yang berikutnya nanti para guru itu sebagian juga berkembang di bidang kepemimpinan. Ada jadi wakil kepala sekolah, ada jadi kepala sekolah, jadi direktur pendidikan, kabak, kasih mungkin. Itu kan perlu kompetensi kepemimpinan yang berbeda dengan kompetensi akademik, kompetensi keguruan yang tadi itu. Nah, semua itu tentunya membutuhkan pembiayaan. Sekali lagi, salah satu sumber pembiayaannya adalah dana-dana wakaf atau dana manfaat dari wakaf itu sendiri. Saya kira begitu saat ini. Masya Allah, luar biasa. Detailnya banyak banget. Perniknya banyak banget itu untuk peningkatan kualitas guru, dan itu butuh biaya yang besar. Salah satunya solusinya adalah dana wakaf. Oh iya Dok, kan wakaf itu ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang begitu Dok ya. Bedanya apa Dok itu wakaf uang dan wakaf melalui uang begitu Dok? Ya, kalau wakaf uang berarti dia apa yang diwakafkan ini berarti berupa uang ya, langsung. Ya. Begitu ya Ustadz Billy ya. Saya mungkin agak rancu ini pemahaman saya, mohon maaf di bidang itu. Mungkin Ustadz Billy juga bisa menambahkan. Kalau wakaf melalui uang berarti yang diwakafkan ini bukan uang tapi yang diberikan uang. Apa begitu ya Ustadz Billy? Mohon maaf saya mungkin kurang detail memahami perbedaan ini. Karena ini tidak boleh salah nanti kalau salah siap, ini. Mungkin sedikit aja menambahkan Dok, untuk wakaf melalui uang itu misalkan kita mau membangun madrasah, nanti ditransfer uang untuk kebutuhan gedung begitu Dok. Ya, berarti kan mewakafkan sesuatu tapi yang diberikan itu
berupa uang ya, mau mewakafkan gedung, nah, tapi kita kirim Iya. uangnya gitu ya, kan beda Kemudian kalau langsung. wakaf uang itu berarti uangnya yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, Dok. Ya, ya, betul, betul. Jadi berarti kalau begitu kan seperti contoh tadi, Ya. kalau tadi itu kan wakaf gedung, yang diwakafnya ya gedung memang. Ini ada gedung diwakafkan gitu ya. Nah, diwakafkan gedung. Ada tadi kalau dari penjelasan tadi berarti ada Ya, orang ya, mau bikin gedung ya. sekolah, ya sudah saya berwakaf tapi melalui uang ya. Nah, dia bikin sekolah, uangnya saya kasih dari dana wakaf saya begitu. Saya kira ini semakin Dan itu kita apa ya, semakin ya, kaya ya jenis-jenis wakaf ini ya. ya. Ya, Dok. Halo. Jadi kita ada program juga, Dok. Ini, Dok, kita di Bali dan NTT ada pembangunan sekolah di Bali dan NTT. Kita Lembaga Wakaf JSIT Indonesia siap menerima wakaf melalui uangnya untuk pembangunan gedung itu, Dok. Di sana. Ya. Ini berarti berarti ada proyek pendirian sekolah itu yang sedang membangun begitu ya. Lalu Ya. Lembaga Wakaf JSIT Indonesia menerima wakaf melalui uang ya. Nah, nanti bentuk wakafnya berarti gedung ya, gedung ya. Nah, tapi para wakif menyerahkannya tidak nyerahin gedung ya, tapi nyerahin uang begitu ya. Yang akan Ya, betul, Dok. diwujudkan Dan dalam bentuk gedung ya, nanti ya dalam bentuk gedung. Kalau wakaf uang berarti yang dikelola uangnya ya, yang dikelola uangnya. Iya, wakaf produktif yang nanti masuknya ke LKSPBU, Dok. Ya. Halo? Begitu, dan wakaf, Dok, nggak harus kaya. 10.000 bisa wakaf, 20.000 bisa wakaf gitu ya. Anak didik kita bisa wakaf gitu. Dikumpulkan, nanti kita bersama-sama untuk membangun gedung, atau mungkin di uangnya itu diproduktifkan melalui deposito, suku atau CWLS begitu, yang hasilnya dari itu semuanya nanti dibagikan ke mauquf alaih begitu, Dok. Jadi itu luar biasa nanti jadinya. Ya. Butuh berapa itu uangnya itu untuk pembangunan sekolah itu? Harus jelas. Maksudnya kalau ada pemirsa biar tahu, oh butuh segitu. Barangkali ada yang setelah ini terus tertarik, Allah kasih hidayah, ada kecukupan harta, lalu oh saya separuh bisu misalnya. Itu kan menarik itu, Ustaz Dili. Kalau totalnya banyak, Dok. Agar tidak terlalu membayangkan banyaknya gitu, Dok. Target bulan ini 1 miliar, Dokter. Masya Allah. Ya, Allah Maha Kaya, insya Allah terpenuhi. Amin. Iya, gitu, Dok. Ada satu pertanyaan lagi, Dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita waktunya sudah mau habis, Dokter. Itu izin bertanya, Ustadz. Saya Wiandari dari Boyolali. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk menggalang lebih banyak dukungan wakaf pendidikan di masyarakat? Begitu, Dok? Ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kalau pakai jawaban yang sederhana, ya segera saja melangkah. Ya, segera saja melangkah, nggak usah terlalu banyak persiapan ya, segera saja melangkah. Terlalu banyak mikir, Dok, ya? Ya, iya, nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu banyak persiapan, ya segera saja melangkah ya. Tentu saja kalau dilihat secara lebih rapi, yang pertama pastikan bahwa lembaga wakaf yang dikelola itu telah memiliki izin ya. Saya kira itu sebagai bentuk akuntabilitas publik kita terhadap lembaga yang kita kelola ya, harus ada izinnya. Jangan sampai belum memiliki izin ya sebagai lembaga wakaf ya. Nah, tentunya untuk bisa mendapatkan izin ada syarat-syarat ya, termasuk sertifikasi tadi ya. Nanti mengajukan izin bisa melalui lembaga wakaf JSIT ini ya, atau bisa langsung ke Badan Wakaf Indonesia ya, yang tentunya memang menjadi sentral pengelolaan lembaga wakaf di seluruh Indonesia. Yang kedua, menurut saya ini kan tadi saya tidak tahu apakah ini sudah ada sekolahnya atau belum. Kalau tadi saya ceritakan yayasan belum ada sekolahnya ya. Itu berbeda menurut saya langkahnya ya.
Kalau misalnya belum ada sekolahnya, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan desain konsep yang matang, perencanaannya itu. Seperti Ustadz Lili yang di Bali, saya kira perlu menyiapkan perencanaan yang matang. Sehingga nanti kalau disosialisasikan kepada masyarakat, masyarakat bisa tahu dan yakin bahwa apa yang akan dikerjakan itu sesuatu yang visible, ya sangat mungkin untuk diwujudkan, ya misalnya tujuannya juga baik, ya tidak mengandung unsur-unsur yang dimungkinkan penyimpangan, itu kan harus diantisipasi saya kira. Jika desain konsepnya harus matang ya setelah izin tadi sudah ada. Kalau sekolah atau lembaga pendidikan yang Ibu carikan dana wakaf ini sudah ada, akan lebih mudah kalau misalnya hal-hal yang sudah dimiliki itu dioptimalkan dulu, ya. Misalnya sekolah ini dikembangkan menjadi sekolah yang berprestasi, ya. Atau sekolah ini berprestasi butuh dana banyak, ya sudah menjadi di sekolah yang disiplin, ya misal disiplin nggak perlu anggaran, ya perlu komitmen guru, perlu komitmen kepala sekolah, komitmen murid dan wali murid, toh nggak pakai dana, disiplin sudah bisa dikembangkan. Karena sekolah yang disiplin nanti dampaknya pada kualitas. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, jika sudah ada lembaganya, maka siapkanlah lembaga ini menjadi lembaga yang punya reputasi, ya, yang punya reputasi. Kalau sudah menata lembaganya, maka susunlah tim, ya, tim. Ya, kalau pakai bahasa umum ya tim semacam tim fundraisingnya, ya, tim fundraisingnya di lembaga wakaf ini memang harus ada orang yang ditugaskan secara rutin, konsisten untuk menjalankan program-program lembaga wakaf. Ini kalau di lembaga wakaf JST Indonesia ya salah satunya ya Ustadz Lili ini kan ya yang memang diberi tugas, ya sudah diberi bekal sertifikasi, terus diberi tugas untuk menjalankan program-program lembaga wakaf ini. Itu. Nah tentunya tim fundraising atau tim marketing ini perlu memperhatikan sasaran ya berikutnya, apakah akan berkomunikasi secara langsung, secara offline ya, ataukah akan berkomunikasi secara online ya kepada calon-calon ya. Saya kira ini memperhatikan situasi karena setiap daerah, setiap wilayah tentunya berbeda-beda. Walaupun tentunya kalau di zaman sekarang ini kan digitalisasi itu memang sudah orang berkomunikasi secara online itu kan sepertinya sudah memasyarakat ya, dan keuntungannya apa online ini kan bebas waktu ya, lebih efektif, tidak perlu ongkos ya, tidak perlu tiket, tidak perlu nginep gitu ya. Itu saya kira juga perlu diperhatikan ya. Berikutnya tentunya setelah mempertimbangkan teknik, cara dan media yang digunakan, tentunya perlu memiliki tools ya, memiliki tools ya. Informasi-informasi itu kan perlu disajikan secara lengkap, apakah yang bentuk cetak gitu ya atau bentuk elektronik ya. Misalnya kalau brosur ada brosur cetak, mungkin masih ada masyarakat yang butuh brosur cetak misalnya. Karena kan wakaf ini tidak hanya untuk kalangan orang-orang kaya ya, yang 10.000 juga boleh ya. Mungkin mau wakaf 10.000 kalau transaksi online nanti ongkosnya 2.500 atau 6.500, mungkin lebih mahal ongkosnya, barangkali ada yang masih ingin offline ya. Tentunya tools berikutnya yang bentuk elektronik, apakah e-brosur misalnya ya, itu saya kira juga disiapkan. Berikutnya tentunya lebih bagus lagi kalau disediakan media informasi digital, apakah melalui website, apakah melalui YouTube, apakah melalui Facebook, Instagram, mungkin juga TikTok sekarang ya, apalagi ya media-media yang akrab digunakan oleh masyarakat. Tentunya dengan konten, dengan isi yang berkualitas ya, yang bertanggung jawab ya. Saya kira kalau langkah-langkah itu dilakukan secara konsisten, ya jadi sistemnya ada, profiling organisasi induknya juga
bereputasi, ya tools marketingnya, tools komunikasinya, baik yang manual maupun yang digital tersedia, mekanisme komunikasinya beragam, ya saya kira kalau itu dilakukan secara konsisten, ya tentunya akan memudahkan ya. Nah, tentu saja salah satu tools yang juga penting bukan hanya sekedar tools untuk informasi, tapi juga tools transaksinya ya. Nomor rekening itu kadang-kadang kalau transaksi online saya kira itu sudah satu keharusan, tapi memiliki lebih dari satu nomor rekening itu juga lebih baik ya, karena masyarakat ini kan pemakai bank yang berbeda ya, ada yang di BSI, ada yang di Muamalat, ada yang di BNI, mungkin BCA ya. Nah itu ada orang yang wah kok rekening tujuannya beda, itu bagi dia satu kendala tersendiri. Jadi ini saya kira langkah-langkah yang bisa ini. Nanti paling ujung ya, paling ujung karena kita ini mengelola dana umat, maka harus memiliki report, laporan yang bertanggung jawab, laporan yang akuntabel ya, yang akuntabel. Jika sudah siap bagus, kalau laporannya itu nanti ya menjadi laporan yang terbuka ya, juga bisa dipublish di media yang bertanggung jawab. Saya kira begitu, Ustaz Dedi. Oke, ya terima kasih Sukron Dok, sudah banyak tadi jawabannya kaitannya langkah-langkah bagaimana penghimpunan wakaf untuk pendidikan. Ya tentunya legalitas lembaga itu penting, dan lembaga wakaf JST Indonesia sudah legal, sudah disahkan oleh BWI. Kemudian kita juga bisa bermitra dengan mitra Nadhir Wakaf dimanapun. Kalau Bapak Ibu menginginkan untuk menjadi mitra Nadhir Wakaf, lembaga wakaf JST Indonesia sudah berpayung hukum sehingga bisa melakukan penghimpunan wakaf uang terutama begitu. Karena kalau wakaf barang begitu yang apalagi yang tidak berjalan, itu tidak perlu menggunakan nadhir wakaf kompeten, sudah diperbolehkan untuk saat ini. Tapi mungkin ke depan bisa jadi tidak boleh Dok, karena sudah banyak yang tersertifikasi begitu ya. Nah begitu saya kira. Dan tadi Dr. Yadi juga mengatakan harus punya digitalisasi untuk fundraising begitu. Kebetulan kita di JST, Lembaga Wakaf JST Indonesia juga sudah punya crowdfunding begitu ya, di www.wakafterpadu.com. Mungkin bisa berkunjung di situ juga Dok. Ada banyak program di situ. Nah, ini para pemirsa. Ini ternyata bincang-bincang kita sudah 1 jam Dokter. Dan tadi sudah ada dialog, sudah ada pertanyaan. Cuma mungkin pemirsa kita belum banyak Dok. Mohon maaf ini perdana Dok. Nanti lain kali mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi begitu ngobrol-ngobrolnya. Sekali lagi Dr. Muhammad Jahri, kami ucapkan syukur jazakumullah khairan katsir atas ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan manfaat begitu. Amin. Keluarga dokter tambah barokah begitu Dok. Amin. Mungkin begitu dulu Dr. Muhammad Jahri. Ada mungkin closing statement Dok? Ya baik Bapak Ibu, aktivitas yang berkaitan dengan wakaf ini pada prinsipnya untuk dilaksanakan, untuk dilakukan ya, bukan hanya untuk diketahui dan dipahami. Karena wakaf ini berupa amal ya, berupa amal yang berkaitan dengan harta ya, tentunya amal sunnah, amal kebaikan yang jika dilakukan akan mendapatkan manfaat. Ya, tahu, ngerti, paham, diperlukan. Berwakaf itu yang tentunya lebih nyata dan lebih baik ya. Semoga Allah memudahkan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, untuk menjadi orang-orang yang berkesempatan ya melepaskan sebagian hartanya itu melalui wakaf. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Jahri yang telah memberikan materinya yang luar biasa kepada kita dengan satu tema peran wakaf di dunia pendidikan, dan yang tadi kita sudah kupas tuntas banyak. Pemirsa semuanya di channel YouTube DPPU JST Jateng dan juga
Lembaga Wakaf CSD Indonesia. Kita akan berbincang lagi pekan depan hari Rabu, jamnya sama. Insya Allah nanti kita akan menambah wawasan lagi. Ya, mungkin dari saya Lili Priyanto, kalau banyak kurang banyak salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan kembali lagi di Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin Ustaz Nggih. Lili. Nggih. Nggih, Nggih, Dokter. Ustaz. nggih, Pangapunten matur nuwun, Dok. nggih, sami-sami ngapunten, nggih. Kiraken. Semuanya, assalamualaikum. Nggih, Ustaz. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.